Iblis itu ingin kalian percaya bahwa mendengar suara Tuhan itu sulit. Hanya untuk orang-orang tertentu yang super rohani. Saudara nggak boleh mendengarkan atau mempercayai tipuan si jahat. No. Kita buka sama-sama di Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-3. Untuk dia penjaga membuka pintu. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Dari ayat 3 ini kita bisa menemukan ada 2 kebenaran di sini. Kebenaran yang pertama adalah ternyata Tuhan itu memberikan kita kapasitas untuk mendengarkan suaranya. Semua orang yang sudah lahir baru sudah punya kapasitas karena rohmu itu hidup dan kalian bisa mendengarkan suaranya. Lalu kebenaran yang kedua, coba baca sekali lagi ayat yang ketiga. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang berbicara kepada kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang personal. Goal Tuhan dalam hidup kita itu adalah relationship. Tuhan itu ingin menuntun kita. Kerinduan Tuhan adalah ingin membawa kita masuk dalam rencananya yang sempurna. Tuhan itu rindu menuntun kita. Menemukan pasangan hidup yang tepat. Tuhan itu ingin menuntun kita. Kuliah apa, kerja apa, mau usaha apa. Tuhan itu ingin menuntun kita. Nah, itulah sebabnya kita ini Tuhan beri kemampuan untuk mendengarkan atau bisa merasakan atau bisa discern tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu bukan hanya milik 1-2 orang khusus, tapi itu milik semua orang Kristen yang sudah lahir baru. Bagaimana kita bisa melatih diri kita untuk kita bisa semakin peka untuk mengenal suara Tuhan. Yang pertama-tama kita perlu bergaul dengan firman Tuhan. Saudara harus punya quantity time dan quality time dengan firman. Bergaul dengan firman itu beda dengan membaca firman. Bergaul itu lebih dalam. Kalian itu harus merenungkan firman. Ya, kalian harus coret-coret. Kalian harus tanya kira-kira ini artinya apa. Jadi harus aktif, gak sekedar baca asal selesai. Itu namanya bergaul. Dan bergaul itu butuh waktu. Semakin lama kalian renungkan firman, tanpa sadar Tuhan itu lewat firman itu bisa singkapkan kebenaran. Bisa kasih hikmat, kasih pengertian. Kalian bisa ngerti ayat ini. Sebetulnya itu karena Roh Kudus menerangi pikiran dan hatimu. Tanpa sadar, tiba-tiba waktu kalian baca firman, loh kok firman ini bisa bicara untuk situasiku sekarang ya. Tanpa sadar itu Tuhan yang bicara dalam hidupmu. Lama-lama kalian bisa kenali ciri Tuhan ngomong sama hidupmu. Yang kedua, hiduplah dalam ketaatan. Ada beberapa orang Kristen, kenapa kok jarang dengar suara Tuhan? Bukan karena dia itu tuli rohani, atau bukan karena dia itu gak punya kapasitas untuk mendengarkan suara Tuhan. Tapi karena memang selama ini dia gak pernah taat sama suara Tuhan. Coba cek, hal apa yang Tuhan sudah suruh untuk Anda lakukan tapi Anda belum taati. Taati dulu, nanti tuntunan Tuhan akan deras mengalir. Yang ketiga, saudara perlu belajar untuk membedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan. Ternyata ada 3 sumber suara. Yang pertama adalah suara Tuhan. Yang kedua adalah suara iblis. Yang ketiga adalah suara hati kita sendiri. Gimana cara membedakannya? Sebetulnya sederhana. Ujilah semua suara yang Anda dengar. Yang pertama, suara Tuhan itu tidak akan pernah bertentangan dengan firman Allah. Kalau suara Tuhan itu pasti ada damai sejahtera. Tapi kalau suara setan itu bersifat intimidatif, gak ada damai di dalamnya. Suara Tuhan itu kalau dia menegurmu, sifatnya itu menemplak, tujuannya untuk membawa Anda kepada pertobatan. Tapi kalau suara setan, itu saudara langsung merasa bersalah, tertuduh, terintimidasi, merasa bahwa Tuhan itu benci sama dirimu, lalu saudara malah menjauh dari hadirat Tuhan, saudara merasa bahwa dosamu gak bisa diampuni, kesalahanmu begitu berat, itu suara setan. Kalau suara Tuhan itu akan membawa clarity, kejelasan, membawa terang. Setan membawa kebingungan. Kalau suara Tuhan itu pasti ada konfirmasi, pasti ada peneguhannya, entah dari pemimpin rohani, entah dari firman yang nantinya akan saudara baca. Tapi kalau setan akan menyesatkan, gak akan ada konfirmasi. Kalian harus bisa bedakan mana suara Tuhan dan mana suara setan, mana yang suara pertimbangan dirimu sendiri. Yang keempat, kalian harus singkirkan semua penghalang. Apa sih penghalang kita mendengar suara Tuhan? Penghalang yang pertama, dosa. Kalau hari ini kalian itu berbuat dosa dan belum diakui, itu menghalangimu untuk mendengar suara Tuhan. Halangan yang kedua, ketidaktaatan. Saudara, kalau kalian itu mau peka, belajarlah mentaati suara-suara kecil yang Tuhan itu nyatakan dalam hidupmu. Contoh ya, ayo pelayanan. Tuhan udah dorong nih pelayanan. Saudara kerasa ini firman untukmu. Taati hal-hal yang kecil. Penghalang yang ketiga adalah hal-hal yang mencuri perhatianmu. Distraction itu harus Anda singkirkan. Hanya satu suara yang perlu Anda fokus.
suara Tuhan. Yang terakhir, saudara harus kenali cara-cara Tuhan berbicara kepada diri kita. Kofuji di sini bagikan paling tidak ada 10 cara Tuhan berbicara dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan yang disingkapkan. Melalui Alkitab tiba-tiba ada firman yang diterangi oleh Roh Kudus. Lalu ini kayak melompat di dalam hati kita, ayat itu jadi hidup. Yang kedua, Tuhan itu bisa bicara melalui suara Roh Kudus. Bentuknya bisa sebuah kata, atau bisa sebuah kalimat, atau bisa sebuah pengertian. Yang ketiga, Tuhan itu bisa bicara melalui impresi atau kesaksian roh atau kesaksian batiniah. Saudara masuk di satu tempat, tapi kalian bisa merasa bahwa tempat ini kok atmosfernya nggak benar. Nah itu namanya kesaksian roh. Yang keempat, hati nurani. Ketika kita mau melakukan sebuah kesalahan, sebuah pelanggaran, sebuah dosa, hati nurani kita itu seperti alarm yang berbunyi. Tiba-tiba klik, nggak nyaman. Yang kelima, melalui dorongan kehendak. Ya tiba-tiba ada sesuatu yang membara, ada sesuatu dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Untuk mencapai sesuatu bagi Tuhan. Dan itu Tuhan yang menggerakkan. Yang keenam, melalui mimpi. Mimpi itu macam-macam. Yang pertama, itu mimpi karena bunga tidur. Kalian kepikiran sesuatu sepanjang hari. Yang kedua, memang Tuhan bisa lewat mimpi berbicara kepada kita. Nah, di dalam mimpi ini setan juga bisa kasih mimpi. Gimana cara membedakannya? Simple, sama seperti suara Tuhan. Ada damai sejahtera enggak? Kalau dari Tuhan itu biasanya waktu kalian bangun, itu melekat, ingat, dan gak bertentangan sama firman. Kalau kalian mimpinya itu bangun lalu ketakutan, waduh hari ini aku mimpi tadi ditabrak truk, itu langsung tengking dalam nama Yesus. Karena apa? Itu bukan dari Tuhan. Yang ketujuh, melalui penglihatan. Seperti nonton TV. Jadi open vision. Mata kalian melek tapi seperti ada gambaran yang hidup. Itu supranatural, Tuhan yang kasih. Ada juga ketika kalian tutup mata, lalu kalian bisa melihat sebuah gambaran. Atau bisa sebuah bayangan di imajinasi kalian. Yang kedelapan, melalui keadaan. Jadi keadaan apapun yang kalian alami bisa jadi itu adalah sebuah setup dari Tuhan untuk ketika kalian masuk di dalamnya kalian sedang menggenapi rencana Tuhan. Yang kesembilan, melalui khotbah. Saudara, suara Tuhan itu gak peduli loh. Entahkah itu keluar dari mulut pendeta yang sudah jam terbangnya tinggi, atau keluar dari seorang yang baru belajar khotbah, atau bahkan anak kecil. Kalau itu suara Tuhan, kalau itu firman Tuhan, itu punya otoritas. Kalau kita buka hati, firman itu akan bekerja dalam hidup kita. Yang terakhir, melalui tanda-tanda heran, melalui mujizat, melalui tanda-tanda yang supranatural, Tuhan itu berbicara kepada kita. Ya, hal-hal yang kita nggak pahami, itu cara Tuhan. Kalian harus berani meminta dan explore. Jangan takut salah. Asal kalian mau digembalakan, asal semuanya sesuai dengan firman, jangan takut salah. Karena apa? Kalau kalian takut salah, padahal Tuhan itu bicara dalam hidupmu. Tapi kalau kalian takut salah, ini bukan Tuhan. Apa-apa pokoknya dijudge dulu, ini bukan Tuhan. Nantinya lama-lama, kalian jadi skeptik. Kalian hanya percaya, oh Tuhan itu cuma bicara hanya lewat Alkitab saja. Padahal Tuhan itu bisa bicara lewat banyak saluran. So, terbukalah sama yang namanya pekerjaan Tuhan.